Selamat hari Rabu pagi, salam sejahtera. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adam Muiz. Saya merupakan seorang full-time blogger dan juga freelancer. Saat ini jam 9 pagi ya, kita santai ngeteh dulu. Jadi begini guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan freelancer untuk pemula. Bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Ini bisa dilakukan untuk pekerjaan sampingan atau proses belajar menjadi seorang freelance profesional. Jadi freelance itu bebas ya, kita bisa menyediakan jasa apa saja melalui platform mana saja untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan ini. Dan mungkin beberapa orang menjadikan freelance ini menjadi pekerjaan utama karena hasilnya memang lumayan ya guys. Lalu apa saja pekerjaan freelance yang mudah dilakukan oleh pemula? Nah, kita akan bahas ini, tapi sebelumnya bisa bantu like video ini ya guys. Subscribe untuk mendukung channel ini supaya aku lebih semangat buat video-video lainnya. Nah, langsung saja kita bahas. Freelance itu merupakan pekerja lepas yang menawarkan jasa beragam bebas sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Jadi enggak kaku pada satu jenis pekerjaan saja. Jadi bisa beragam ya. Bahkan mungkin ada yang nyeleneh guys. Dan menurutku pribadi, freelance ini bisa dilakukan oleh siapapun ya. Karena kita bebas untuk menawarkan jasa. Jadi jasa apapun yang kita miliki bisa kita tawarkan untuk bisa menjadi sebuah penghasilan nantinya. Contoh-contoh sederhana pekerjaan freelance yang menurutku nggak begitu memerlukan banyak skill ya. Misalnya seperti mengucapkan selamat ulang tahun. Nah itu kan sangat mudah ya. Misalnya buat video selamat ulang tahun sambil menghibur, menyanyikan lagu hari ulang tahun. Di situ juga ada guys yang menyediakan jasa seperti itu. Dan contohnya di platform Fiverr, di situ juga laku guys. Ada yang jual $5 mengucapkan hari selamat ulang tahun menggunakan kostum apa gitu. Ya, yang penting jasa apa yang kita miliki bisa dipublikasikan di platform situs freelance. Sesuai dengan kebijakan situsnya ya tentu. Nah, kita bisa menghasilkan uang dari hal-hal sederhana seperti itu. Bahkan hal yang menurutku cukup unik nih guys, jasa-jasa seperti spiritual, ngeramal, terus hal-hal yang berbau mistis itu juga bisa dibagikan di beberapa situs freelance guys. Jadi cukup unik sekali ya, jasa-jasa seperti itu juga bisa kita bagikan di situs freelance. Ini membuktikan bahwa kita bebas untuk menawarkan jasa apapun ya, jadi gak ada batasannya. Nah, namun jika kamu ingin melangkah ke dunia freelance yang lebih profesional, kita bisa ambil jasa-jasa yang populer dan banyak diminati oleh para pemilik project atau klien yang berasal baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, apa saja jasa-jasa yang mudah dilakukan ini dan kita bisa pelajari? Pertama, penulisan konten. Penulisan konten ini nggak harus panjang ya guys. Jadi ada penulisan caption untuk Instagram, caption untuk sosial media Facebook, TikTok. Nah, menurutku hal tersebut ya sederhana ya. Kalau jasa penulisannya seperti itu, kalau jasa penulisannya seperti artikel ya mungkin lumayan agak membutuhkan skill. Walaupun kamu belum pernah menulis, tapi tetap bisa. Misalnya saja dengan teknik rewriting atau penulisan ulang. Jadi kita dapat melihat contoh artikel dari orang lain untuk menulis ulang artikel tersebut dengan gaya bahasa kita. Jadi dengan begitu kita juga bisa menulis sambil belajar. Sehingga selain mendapatkan keahlian
keahlian untuk menulis, menjadi seorang penulis profesional nantinya, kita juga bisa menghasilkan uang dari aktivitas tersebut. Nah, menurutku sendiri penulisan artikel ini memiliki peluang yang sangat besar karena aku sendiri sudah menghasilkan sekitar $950 dari jasa penulisan artikel ini. Itu sebabnya aku merekomendasikan jenis jasa yang satu ini ya guys. Selanjutnya yaitu yang kedua, penerjemah atau translator. Jadi kita juga bisa memberikan jasa penerjemah untuk bahasa Indonesia misalnya. Jadi dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, walaupun kita tidak begitu paham bahasa mereka, kita bisa menggunakan sebuah alat translator seperti Google Translate dan lain sebagainya. Nah, nantinya setelah kita translate tersebut ke dalam bahasa Indonesia, kan bahasanya biasanya masih kacau karena dihasilkan dari translate tool. Nah, kita bisa perbaiki, tulis ulang menjadi kata yang lebih mudah dipahami. Nah, jadi itu menurutku juga sangat mudah untuk dilakukan, terutama pada saat ini. Tentu ini menjadi peluang untuk siapapun karena nggak memerlukan keahlian khusus dan general. Setiap orang menurutku bisa menulis ya, yang sudah pernah sekolah harusnya bisa menulis dan memahami bahasa. Setiap orang sekarang udah bisa membaca, harusnya menurutku ya bisa mentranslatekan dengan mudah, apalagi dengan bantuan translator tool. Kemudian bahasa-bahasa yang sedikit kurang benar kita benerin sendiri secara manual. Nah, itu kita bisa menjadikan cuan. Yang ketiga yaitu voice over. Voice over saat ini mulai populer guys jasa ini, karena kita melihat sendiri fenomena bahwa konten video sekarang lebih populer daripada konten tulisan. Namun saat ini banyak orang yang lebih suka konten video. Konten video ini biasanya ada yang membuat, seorang editor ngebuat video. Nah, tapi biasanya enggak semua orang itu pede untuk ngomong kayak gini guys. Ngomong, hanya sekedar ngomong isi suara kayak gini. Mungkin beberapa orang butuh jasa untuk mengisi suara seperti ini guys. Jadi nanti biasanya sudah disediakan skripnya, kita tinggal baca dan rekam saja menggunakan HP. Nah, nanti suara kita yang akan dijadikan sebagai bahan dari video tersebut. Atau mungkin bisa juga klien luar negeri begitu pengen buat kontennya dalam bahasa Indonesia. Nah, dia menyewa freelancer Indonesia untuk membacakan skrip tersebut dalam bahasa Indonesia, karena tentu mereka walaupun bisa menerjemahkannya, tapi saat ngomong tentu kurang lancar daripada orang Indonesia asli, sehingga memerlukan jasa voice over Indonesia. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk kita menghasilkan pendapatan dari membuka jasa di situs freelancer. Misalnya seperti Fiverr. Saat ini sudah banyak loh, terutama di platform YouTube yang membuat channelnya yang awalnya bahasa Inggris atau bahasa mana gitu menjadi bahasa Indonesia, karena memang target audiens di Indonesia sangat besar sekali. Jadi mereka berbondong-bondong untuk membuat versi channel dalam bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi peluang besar untuk freelancer dalam menawarkan jasa voice over untuk membantu membuat konten video dalam bahasa Indonesia. 4. Pengetikan dan entry data ya. Nah, selanjutnya itu ada sebuah jasa pengetikan dan juga entry data. Di sini kita hanya mengandalkan kemampuan kita dalam mengetik, seberapa cepat kita mengetik. Jadi nanti biasanya sudah disediakan sebuah dokumen yang misalnya dari Microsoft Word untuk dimasukkan ke Excel. Nah, kita bisa melakukan data entry seperti itu. Selanjutnya ada juga pengetikan, misalnya ada yang membutuhkan jasa, tolong tuliskan skrip dari video ini ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Nah, kita bisa menawarkan jasa-jasa seperti ini. Dan ini lumayan diminati, serta bisa menjadi sumber penghasilan kita dan juga melatih kemampuan kita dalam mengetik. 5. Desain grafis sederhana. Nah, jadi untuk kamu yang suka gambar dan suka desain,
namun belum memiliki keahlian yang profesional, bisa membuka jasa desain grafis sederhana, misalnya pembuatan logo sederhana, ataupun vektor art, ataupun animasi sederhana. Nah, kamu nggak perlu minder, harus pede dengan kemampuan yang dimiliki. Buat saja akun apalah gitu, kemudian kita buka jasa dalam desain grafis itu. Nah, nanti jelaskan saja bahwa di sini kita menawarkan jasa sederhana untuk desain dengan harga yang murah atau terjangkau. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan layanan yang kita berikan ini menjadi sarana kita belajar dalam mendesain grafis menjadi seorang yang lebih profesional, kita juga sambil bisa mendapatkan penghasilan dari proses belajar tersebut. Nah, ini tentunya sangat berguna jika kamu memang serius untuk menjadi seorang desainer yang profesional. Nah, jangan ragu, sampaikan saja kepada klien bahwa kita ini masih pemula dan masih dalam proses belajar, sehingga hasilnya karena kita menggunakan akun yang lain yang kita buat ini, nah nanti dapat rating buruk pun nggak masalah. Yang penting kita sudah bisa belajar sambil mendapatkan penghasilan atau cuan. Nah, kira-kira seperti itu ya, 5 jasa freelance untuk pemula yang dapat dilakukan oleh pelajar SMP, SMA, ataupun mahasiswa. Tipsnya yaitu pede, jangan ragu, jangan minder dengan keahlian yang kita miliki. Fokus saja kita memberikan hasil yang terbaik bagi klien sambil menjadikan layanan ini sebagai tempat belajar kita dalam menjadi seorang profesional. Selain mendapatkan ilmu dan mengasah skill, di sini kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Dan jika kamu bingung untuk memilih situs freelancer yang mana, sebagai contohnya kamu bisa menggunakan situs Fiverr untuk mendapatkan klien-klien dari luar negeri. Di situ aku juga membuka jasa dan sudah menghasilkan sekitar $950. Kemudian untuk kamu yang mencari klien dari dalam negeri bisa menggunakan situs Projects.co.id. Di situ aku malah berperan sebagai buyer sebelumnya. Jadi aku membeli jasa-jasa dari freelancer penulisan artikel. Udah banyak aku bekerja sama dengan freelancer di situs Projects.co.id. Nah, kamu bisa tawarkan saja jasa apapun yang kamu miliki, misalnya dari hal yang sederhana saja, mengucapkan hari selamat ulang tahun dengan menggunakan kostum, ataupun juga belajar menjadi freelancer profesional dengan memberikan jasa penulisan artikel, penulisan konten, penerjemah atau translator, kemudian voice over, pengetikan, data entry, desain grafis sederhana. Nah, kita bisa buka jasa apapun yang kita miliki untuk diubah menjadi sebuah penghasilan